Bab 7, Harga Kemenangan, Betapa Kurang Ajarnya. Melihat cucunya terluka parah dan jatuh ke tanah, Ni Beichuan mau tidak mau berlari ke arah-arah. Seperti kilatan petir, dia mendekat dan berjongkok di Nihong, lalu menopangnya dengan samping yang besar. Selanjutnya, dia mengawasi tulang dada Nihong. Nihong merasakan aliran energi spiritual yang hangat berputar-putar di dekat tulang dada, menghilangkan banyak rasa sakitnya. Suara penuh dengan pikiran, dia berkata, "Kakek." Ni Beichuan mengangkat kepalanya dan dengan dingin mengungkapkan Ni Tian, yang masih berdiri dalam kebingungan dan mencoba merasakan kekuatan yang tak dikenal dalam dirinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Ni Beichuan, "Kami tidak melarang pertempuran antar anggota klan, tapi siapa mengizinkanmu melakukan kejahatan seperti itu?" Sebelum Ni Tian bisa menjawab, Ni Beichuan melemparkan pandangan jahat pada Wu Tao, yang tampak benar-benar malu. "Dan bagaimana denganmu?" teriak Ni Beichuan. "Sebagai tetua tamu kami, apa yang kamu lakukan di sini? Anda jelas melihat Ni Tian menyerang untuk membunuh. Mengapa Anda tidak segera dihentikan? Apakah kami merekrut Anda untuk tidak melakukan apa-apa?" "Yah." Wu Tao tersenyum pahit. Ni Xian tidak tahan untuk hanya melihat dan mencoba untuk membela Wu Tao. Kakek kedua, Nihong yang menyerang lebih dulu. Itu bukan salah Tuan Wu. Dia menyaksikan semuanya, sampai ke detail terkecil. Ketika Nihong akan menghancurkan hati Ni Tian, Wu Tao memandang Ni Beichuan untuk mengetahui pendapatnya. Tetapi pada saat itu Ni Beichuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan jelas tidak akan menghentikan pertarungan. Kemudian, ketika Ni Tian tiba-tiba meledak, seolah-olah dia telah memperoleh kekuatan surgawi, semuanya terjadi sehingga Wu Tao tidak punya waktu yang cepat untuk membunuhnya. Konsentrasi, Ni Xian masih muda. Meskipun dia tahu membela Wu Tao akan berakibat buruk, dia tidak bisa berbicara sendiri hal itu. "Siapa bilang kamu boleh berbicara?" Ni Beichuan mengeluarkan herem dingin, memelototi Ni Xian dengan mata penuh amarah. "Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak lain adalah anak dari cabang klan yang diperluas. Jika Anda ingin memiliki hak untuk berbicara di klan, tunggu sampai Anda menembus level ke-9 Qi Refining dan bergabung dengan Sekte Cloud Soaring. Hanya dengan begitu Anda akan diizinkan untuk berbicara dengan saya." Mendengar kata-kata ini, wajah kekanak-kanakan Ni Xian memerah karena sedikit marah. Namun, dia berpikir dan menahan diri untuk tidak berbicara kembali, karena dia tahu bahwa, seperti yang dikatakan Wu Tao, sampai dia menjadi murid Sekte Cloud Soaring, dia hampir tidak memiliki pengaruh dalam klan Ni. Itu mengingat bahwa Ni Beichuan terutama kemungkinan besar akan memilih posisi Ni Donghai dan menjadi kepala klan Ni dalam 1 atau 2 tahun. Banyak anak muda yang tidak bersalah dan benar-benar berhasil dari klan Ni akan mengikuti Ni Xian dan mengatakan yang sebenarnya. Ni Xian adalah yang paling berbakat di antara mereka semua dan dia memiliki masa depan yang paling dijanjikan. Melihat dia dihalangi oleh Ni Beichuan sampai dia tidak berani berbicara lebih jauh, mereka semua tutup mulut dengan wajah sedih. Ni Tian akhirnya terbangun dari kebingungannya. Tiba-tiba memahami situasi saat ini, dia menentukan sendiri dan berteriak dengan nada lurus, "Kakek kedua." "Yah, Nihong menantangku." Dia adalah orang yang mengambil inisiatif untuk memulai di tempat vital, tanpa memperhatikan aturan klan. Nihong menggertakkan giginya dengan marah saat dia memelototi Ni Tian dan berargumen, "Kakek, aku hanya mencoba menakutinya. Bukan niatku untuk menyakitinya dengan buruk. Aku menahan kekuatanku dan ingin menarik kembali sebelum tinju mencapai lawan. Aku benar-benar tidak pernah menyangka dia akan memanfaatkan kesempatan untuk mencoba membunuhku tepat ketika aku akan menahan diri." Tidak tahu malu, itulah yang banyak diteriakkan oleh anak-anak klan Ni di hati mereka, merasa sangat jijik terhadap Nihong karena memutarbalikkan kebenaran. Mereka semua dengan sangat jelas mengatakan bahwa Nihong melakukan serangan terakhir dengan mata penuh kegembiraan dan ekstasi, di mana, setidaknya, niatnya untuk berhenti. Nihong berencana menghapus catatan buruknya melawan Ni Tian selama bertahun-tahun dengan melukainya dengan parah. Karena itu dia menyerang dengan kekuatan penuh. "Bagaimana mungkin dia menyerah di tengah jalan? Kamu tahu bertahan apa yang ingin kamu lakukan?" teriak Ni Tian.
Diam. Ni Beichuan memanggil dengan suara yang dalam dan menyela Nitian, sebelum dia mengungkapkan Wu Tao dengan dingin dan berkata, tidak ada masalah apa yang terjadi dalam prosesnya. Hasilnya adalah Nitian, dengan mengikuti aturan klan, melukai Ni Hong dengan jahat. Tuan Wu, Anda adalah tetua tamu dari klan Ni. Bagaimana kita harus menghukum Nitian menurut aturan klan? Dia harus dibuang ke tambang di Gunung Cloud Soaring selama 3 tahun. Wu Tao menjawab dengan suara rendah, meskipun hati dipenuhi kepahitan tak berdaya dan penuh perhatian atas permintaan maaf. Semua anak muda klan Ni, yang awalnya terlalu takut untuk bersuara, mau tidak mau berteriak lagi setelah menerima hukuman. Meskipun banyak dari mereka tidak pernah terlalu menyukai Nitian sejak awal. Nitian baru berusia 10 tahun. Diasingkan ke tambang Sekte Cloud Soaring pada usia 10 tahun berarti dia akan menyia-nyiakan 3 tahun ke depan. Kultivasinya sudah lambat. Menyia-nyiakan 3 tahun benar-benar bisa membunuhnya untuk disukai oleh Sekte Cloud Soaring. Dibuang ke tambang pada pukul 10, selama 3 tahun, Nitian benar-benar selesai. Ya, tidak akan ada harapan mencapai tingkat ke-9 Ki Refining sebelum usia 15 tahun dan menjadi murid Sekte Cloud Soaring. Tidak sesederhana itu. Orang-orang mati dari waktu ke waktu di tambang itu. Nitian baru berusia 10 tahun. Dia bahkan mungkin tidak bisa hidup dan keluar dari sana dalam 3 tahun. Ini terlalu keras bukan? Petik 2. Ni Beichuan melihat ke arah mereka dengan tenang. Apa yang membuat kalian semua begitu bersemangat? Apakah Anda semua ingin tampil 3 tahun di tambang seperti Nitian? Semua anak muda yang marah menjadi tenang setelah mendengar kata-katanya. Meskipun wajah mereka penuh dengan yang diam. Aku akan pergi, Nitian berteriak. 3 tahun kemudian. Bukan masalah besar, Bapak Wu. Hukum dia sesuai dengan aturan klan, kata Ni Beichuan dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Ni Donghai akhirnya tiba setelah turun dari platform tinggi Istana Batu. Kakak kedua, Nitian masih muda dan naif. Apakah kita benar-benar perlu melakukan ini? Di masa lalu, dia akan mampu dan jatuh ke alun-alun saat dia mendengar Ni Beichuan mengumumkan hukumannya. Tetapi sekarang dia harus berjalan selangkah demi selangkah dan lama waktu dan energi untuk tiba di tempat kejadian sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Pemimpin klan, kata Wu Tao dengan rasa hormat. Melihat kedatangannya, banyak anak diam-diam menghela nafas lega dan mulai berteriak. Kakek sulung, senang kamu ada di sini. Anda harus memimpin dalam memberikan keadilan. Kakek sulung, kami melihat segalanya, dan itu tidak benar. Ni Beichuan kening. Paling serius, dia berkata, kakak laki-laki tertua. Sebuah negara bagian memiliki undang-undang negara bagiannya, dan sebuah klan juga membutuhkan aturan klan. Meskipun Nitian masih muda dan kamu adalah ketua klan, aturan klan tidak boleh dilanggar. Aku bukan lagi ketua klan, kata Ni Donghai lembut. Begitu kata-kata keluar, semua orang di alun-alun tiba-tiba tercengang. Ni Beichuan juga menjadi bingung. Tapi jelas ada sedikit ekstasi di matanya, dan dia berkata, kakak sulung. Maksud kamu apa? Saya lelah. Saya tidak punya energi untuk mengelola klan Ni lagi. Bahkan Anda tahu tentang kondisi saya. Sejak awal, saya ingin memanfaatkan kekuatan klan untuk mencari keadilan bagi Qianer dan Jiner. Jadi saya enggan menyerahkan posisi saya. Ni Donghai tampak putus asa. Tapi saya sudah mempersiapkannya matang-matang dan saya ingin menyerah. Di masa depan, klan Ni akan mendukung, kakak kedua. Kakak sulung, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda memiliki karakter dan prestise tinggi dalam klan, saya. Ni Beichuan berbicara kebalikan dari keinginan yang mulia. Ni Donghai mengambil alih dannya dengan nada tegas. Aku telah mengambil keputusan. Saya akan membuat pengumuman kepada semua penatua. Saya pikir mereka akan mengerti. Yah, kata Ni Beichuan perlahan, suaranya penuh kepura-puraan. Jika kakak sulung, aku tidak akan menahan. Yakinlah, kakak sulung, bahwa saya akan berusaha keras untuk membantu Qianer dan Jiner. Saya mereka sebagai anak saya sendiri dan saya akan menemukan cara untuk mencari keadilan bagi mereka.
Ni Donghai menatap dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Ni Tian masih muda. Kuharap, lupakan saja, kata Ni Beichuan sambil tersenyum. Saya harus memberikan wajah kepada kakak sulung. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kalau begitu diselesaikan, Ni Donghai, kelelahan baik secara fisik maupun mental, menoleh dan memberitahu Ni Tian. Ikut denganku. Saat dia selesai berbicara, dia memimpin untuk meninggalkan alun-alun. Saat berjalan pergi, dia tampak sangat suram, seperti seorang pahlawan yang melewati masa jayanya. Melihatnya pergi, Wu Tao dan anak-anak klan Ni tahu di dalam hati mereka bahwa era Ni Donghai telah berakhir hari ini. Ni Tian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengikuti Ni Donghai diam-diam, ekspresi muram menyebar di wajahnya. Tepat sebelum dia menghilang dari alun-alun, dia berhenti, berbalik, dan melihat Ni Beichuan yang bersemangat. Sebelum diam-diam mengepalkan tinjunya, pada usia 10 tahun, pikirannya sudah agak matang. Dia jelas mengerti bahwa Ni Donghai secara sukarela menyerahkan posisi untuk menyelamatkannya. Bab 8, wabah penyakit aneh. Setelah meninggalkan alun-alun, mereka sampai di sebuah paviliun di taman. Saat Ni Donghai berhenti, Ni Tian dengan lembut berkata, "Maaf, kakek." Ni Donghai membalik-balik dan dengan lembut selap kepala Ni Tian. "Tidak apa-apa," katanya penuh kasih sayang. "Kakek lelah dan sudah waktunya aku istirahat." "Kakek," gumam Ni Tian pelan. "Jika aku tidak mengacau, kamu bisa." "Tidak." Ni Donghai tahu apa yang akan dia katakan. Dia kepalanya dan menjelaskan dengan hangat, "Bahkan jika itu tidak terjadi, aku berencana untuk mundur. Selama bertahun-tahun, saya telah dibutakan oleh kebencian dan terlalu banyak energi untuk membalas dendam. Maaf, klan Ni klan yang kuat dan kuat. Meskipun saya telah menggunakan semua kekuatan klan, saya masih tidak bisa melacaknya." Setelah jeda, Ni Donghai menghela nafas panjang dan menambahkan, "Bahkan jika aku bisa menemukan, mungkin aku tidak akan bisa melakukan apapun. Saya tahu betul bagaimana klan Yun memperlakukan bibi Anda, namun klan Yun ada di kota awan hitam, jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah tua, dan kesehatan saya juga semakin buruk. Membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak berguna, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk kamu." "Kakek," kata Ni Tian tegas, "aku akan lebih bijaksana di masa depan dan tidak akan melawan Ni Hong lagi. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya pribadi akan mencari keadilan untuk bibi dari klan Yun." Ni Donghai tersenyum dan mengangguk saat dia menatap ke depan. Kemudian, ekspresinya berubah dan bertanya, "Baru saja, kamu jelas di ambang kekalahan. Bagaimana Anda tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk membuat Ni Hong menderita kerugian besar?" "Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ni Tian sendiri cukup bingung. Tepat ketika saya berpikir bahwa saya telah selesai, sepertinya seolah-olah kekuatan yang kejam dan kuat muncul dari darah dan daging saya. Ketika kekuatan itu, energi petir yang ditinggalkan Ni Hong di tubuhku benar-benar terhapus. Berkat itu, saya memiliki kekuatan untuk serangan balik. Ni Donghai dengan penuh semangat menekan ke perut Ni Tian dan memasukkan indranya ke dalam. Sepotong samar pemandangan roh di dalam tubuh Ni Tian seperti sutra yang melayang. Setelah setiap memeriksa sudut tubuhnya, Ni Donghai tidak dapat menemukan apapun. Namun yang mengejutkan, seperti yang dikatakan Ni Tian, dia sama sekali tidak menemukan jejak kekuatan petir yang ditinggalkan oleh Ni Hong. Aneh, dia menarik perhatian, bingung, dan bertanya, "Apakah kamu merasakan kekuatan itu lagi setelah pertarungan?" "Aku berusaha keras untuk merasakannya setelah pertempuran, tetapi aku tidak dapat menemukan jejaknya." Ni Tian berpikir dan berkata, "Tapi aku yakin kekuatan itu ada di dalam diriku. Saya belum bisa mengendalikannya sepenuhnya dan hanya keluar pada saat-saat paling berbahaya." Ni Donghai tetap diam, matanya penuh dengan pikiran. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Jangan katakan ini kepada orang lain." Ni Tian mengangguk patuh. "Tentu. Semuanya sudah beres kalau begitu. Pergi cari bibimu. Ingat, mulai besok, saya tidak akan lagi menjadi kepala klan Ni. Setelah hari ini, jangan terlalu nakal. Lain kali Anda memiliki konflik dengan anak dari klan kami, jangan menyerang terlalu keras." "Aku mengerti," kata Ni Tian. Setelah itu, Ni Donghai langsung pergi ke perpustakaan klan Ni dan membenamkan kepalanya di buku.
Dia menemukan banyak buku langka tentang praktik kultivasi dengan harapan menemukan alasan mengapa tubuh Ni Tian mengalami fenomena aneh itu. Sayangnya, setelah membaca lebih dari selusin buku, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk. Malam itu, pelayan Ni Qian, Han Yue benar-benar panik saat mencari Ni Donghai. Ketika dia menemukan, dia buru-buru menjelaskan bahwa Ni Tian, tanpa alasan yang jelas, mengalami demam tinggi. Ni Donghai segera meninggalkan dan mengikuti Han Yue ke kamar Ni Tian. Begitu dia masuk, dia melihat Ni Qian yang berdiri tegak di samping tempat tidur Ni Tian, megang sekantong kain es di dahi Ni Tian untuk membantunya melawan demam. Melihat kedatangan Ni Donghai, Ni Qian segera memanggil seperti tenggelamnya orang yang melihat perahu penyelamat, "Ayah, saya tidak tahu apa yang salah." Little Tian mulai terbakar setelah makan malam dan suhu tubuhnya semakin tinggi. "Aku khawatir setengah mati. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." "Jangan panik. Biar ku lihat." Ni Donghai maju-maju dan meletakkan yang besar dan kasar di dada Ni Tian. Sangat panas. Ni Donghai tidak bisa membantu tetapi mengklaim begitu dia menyentuh kulit Ni Tian. Wajahnya tiba-tiba menegang dan berkata, "Ada yang tidak beres." Suhu tubuhnya sangat tinggi secara tidak normal. "Itu pasti Ni Hong," seru Ni Qian. Dengan kultivasinya mencapai tingkat tertinggi Qi Refining, dia mampu melepaskan kekuatan spiritual dari tubuhnya, namun dia tanpa malu melawan Little Tian. Itu pasti sisa petir yang dia tinggalkan di tubuh Little Tian yang menyebabkan demam. Namun, paman kedua memiliki keberanian untuk mencela Tian kecil, yang menyebabkan ayah melepaskan posisi yang tinggi sebagai ketua klan. "Aku akan pergi dan membalas mereka." Ni Qian ingin menumpahkan keinginannya yang besar pada Ni Beichuan. "Kamu tidak akan kemana-mana." Ni Donghai berteriak. "Ayah!" Ni Qian balas berteriak. "Mereka menggertak Tian kecil dan memanfaatkan kondisi Anda. Karena mereka tahu bahwa Anda terluka dan kultivasi Anda menurun. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendorong Anda sedikit demi sedikit. Mereka tidak benar-benar menghargai dan memperlakukan Anda sebagai kepala klan sehingga mereka bertindak nakal. Hari ini, mereka bahkan menggunakan konflik antara anak-anak untuk membuat Anda meninggalkan posisi Anda. Ini keterlaluan. Aku tidak bisa menelannya begitu saja. Menyembuhkan demam Tian kecil adalah tugas terpenting kita saat ini." Ni Donghai memelototinya dan berkata, "Semua hal lain harus ditunda. Anda harus pergi mencari dokter terbaik di Black Cloud City sekarang. Saya membutuhkan mereka untuk menurunkan Ni Tian secepat mungkin. Saya dapat mengatakan bahwa suhunya masih naik." "Apa? Suhunya masih naik?" Ni Qian panik dan lupa menemukan Ni Beichuan untuk membunuh mereka. Sangat cemas, dia berkata, "Aku akan segera pergi." Mengatakan kata-kata ini, dia menjawab dari klan Ni. Dia tercabik-cabik karena kecemasan. 2 jam kemudian, 3 dokter terkenal dari Black Cloud City berkumpul di sekitar Ni Tian. Ketiga dokter yang terkenal itu mencoba berbagai cara antara ramuan obat, akupuntur, dan kompres es. Semuanya dengan harapan bisa menurunkan demamnya. Segera tengah malam. Namun semangat tinggi Ni Tian tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meskipun 3 dokter terkemuka telah mempelajari semua metode mereka untuk menurunkan demamnya. Suhu tubuh Ni Tian tidak berkurang sedikit pun. Tidak ada gunanya. Ni Donghai kutukan, sangat marah sehingga dia terengah-engah. "Tidak ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan demam sederhana. Beraninya kau menyebut dirimu dokter yang bereputasi baik. Para dokter tidak berani untuk tidak setuju dan meninggalkan klan Ni dengan malu." Sakit berikutnya. Baik mata Ni Donghai dan Ni Qian memerah saat mereka melihat dokter lain dari kota awan hitam mengambil obatnya dan berjalan keluar dari kamar Ni Tian, juga tidak dapat melakukan apa-apa. Ni Donghai tidak menutup mata sama sekali malam itu. Dia dengan lembut memamerkan dahi Ni Tian dan menemukan bahwa suhu masih pada tingkat yang sangat tinggi. "Sebarkan beritanya," teriak Ni Donghai. "Siapapun yang bisa menurunkan demam Ni Tian, dari kota awan hitam atau tidak, akan menerima hadiah yang bagus dariku." "Dimengerti," datang jawabannya. 1 hari lagi berlalu. Setiap dokter terkenal di Black Cloud City dan kota-kota terdekat lainnya datang setelah mendengar berita itu. Mereka semua berusaha keras untuk menurunkan suhu Ni Tian dengan ketidakseimbangan hadiah yang signifikan dari Ni Donghai. Namun, malam tiba dan demam Ni Tian tidak kunjung membaik. Mendengar bahwa Ni Tian tiba-tiba sakit, Ni Beichuan dan tetua lainnya di klan Ni juga datang berkunjung.
Namun mereka tidak mendorong Ni Donghai untuk menyerahkan posisinya pada saat itu. Jauh ke dalam malam, Ni Donghai dan Ni Qian tak berdaya membocorkan Ni Tian, yang tubuhnya memerah karena demam. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ni Qian terisak saat dia bangun dari waktu ke waktu. Adikku yang malang tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika dia tahu bahwa aku gagal merawat Little Tian. Tian kecil baru berumur 10 tahun. Jika sesuatu terjadi, saya juga tidak ingin hidup. Anggota klan itu ingin kita menderita. Lebih baik kita mati bersama. Diam, Ni Donghai mengamuk. Jika kamu berani mengatakan kata yang tidak menyenangkan lagi, lihat aku mulutmu. Ayah, kamu harus menjelaskan cara untuk menyelamatkannya, teriak Ni Qian. Itulah yang aku lakukan, kata Ni Donghai dengan cinta gelap. Selama bertahun-tahun, saya dapat mengatakan bahwa saya telah mendedikasikan diri saya untuk Sekte Cloud Soaring. Sekarang saya sudah tua dan siap untuk mundur. Dewa Sekte Cloud Soaring mungkin memberi saya wajah dan menyelamatkan Ni Tian. Kamu bersiap-siap, kami membawa Ni Tian ke Sekte Cloud Soaring sekarang. Aku akan ayak di depan gerbang sekte dan memohon bantuan mereka. Sangat baik, aku akan segera mengaturnya. Mata Ni Qian tiba-tiba terbakar dengan harapan. Dia tahu betul prajurit Qi tingkat lanjut dari Sekte Cloud Soaring memiliki kemampuan surgawi yang luar biasa. Jika mereka membutuhkan energi untuk membantu Ni Tian, dia mungkin hidup. Saat Ni Donghai dan Ni Qian hendak pergi ke Sekte Cloud Soaring, pelayan Han Yue mencoba masuk dan berteriak keras, "Pemimpin klan. Kepala klan, ada dokter lain di sini yang mengaku bisa menyelamatkan Tian kecil."